Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen strategik di sesi yang ke-14 ya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan membahas mengenai evaluasi dan monitoring strategi perusahaan. Tujuan dari sesi yang ke-14 yaitu memahami proses monitoring strategi perusahaan, memahami proses evaluasi strategi perusahaan, serta memahami implementasi ya monitoring dan evaluasi strategi perusahaan. Baik. Ini kerangka daripada manajemen strategik, ya, langkah-langkah dari manajemen strategik. Mulai kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, perencanaan strategik itu apa, lalu etika bisnis, CSR, ya, lalu visi dan misi perusahaan. Terus kita sudah analisis lingkungan internal, kita sudah analisis lingkungan eksternal, ya. Lalu kita analisis SWOT nih, UTS sampai sini, lalu kita ke BCG, GE diagram, program kerja, anggaran dan prosedur, evaluasi strategik, serta monitoring strategik. Sekarang sesi ke-14 mengenai evaluasi strategi. Pengertian dari evaluasi strategik itu sendiri merupakan cara bagi pelaku bisnis, ya, cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan kita, ya, dalam upaya mencapai tujuan strategi. Jadi, bagaimana sih kita mengevaluasi, ya, target kita nih dalam 1 tahun ke depan sesuai dengan yang diharapkan apa tidak. Nah, makanya harus dilakukan sebuah evaluasi, ya, untuk mengukur sejauh mana sih pencapaian dari apa yang telah kita kerjakan selama ini, ya. Jangan sampai kita tidak mereview kembali target dari perusahaan, sejauh mana langkah-langkah yang telah kita buat selama ini tuh pencapaiannya sejauh mana. Lalu tujuan dari evaluasi strategik itu sendiri yaitu adanya perubahan kondisi, ya, situasi pasar, perekonomian, teknologi, dan persaingan yang baru muncul, ya. Perubahan kondisi saat ini di mana era digitalisasi, era revolusi industri 4.0, ya, di mana menuntut kita melek digital, ya. Situasi pasar berubah selama pandemi COVID-19 ini yang biasanya offline mungkin, ya, sekarang mengharuskan gitu langkah strategik perusahaan untuk digitalisasi. Ya, teknologi sangat berkembang. Lalu tak lupa ya pesaing baru terus bermunculan nih, kompetitor ini yang harus tetap
kita bersaing dengan kompetitor. Semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, lalu sebagai alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya, dalam artian pekerja dari perusahaan tersebut, ya, itu gimana sih aktivitasnya? Sudah sesuai dengan target masing-masing apa belum? Lalu berapa persen pencapaian dari aktivitas pekerja tersebut? Nah, itu harus selalu dievaluasi, ya, biar mereview kembali. Biasanya kalau yang bagus kinerjanya mungkin ada reward. Terus kalau yang kurang, ya, dari target, dari harapan, mungkin bisa saja ada punishment-nya, ada hukumannya, ya. Keuntungan dari evaluasi itu untuk mengetahui kebenaran arah program kerja sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Ya, ingat, untuk mengetahui kebenaran, ya, tujuan atau arahan dari program kerja selama ini, sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan, lalu memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Ini sangat dibutuhkan, ya. Harus selalu memperhatikan, ya, kegiatan dari perusahaan tersebut, bahan baku yang dikeluarkan itu kira-kira efektif nggak sih? Efisien nggak sih? Gitu, jangan sampai semua aktivitas yang digunakan, bahan baku yang digunakan, tidak efektif, tidak efisien, hanya buang-buang sumber daya perusahaan, ya, buang-buang finansial perusahaan, uang dari perusahaan. Lalu keuntungan dari evaluasi untuk mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki atau, ya, memiliki dampak yang diinginkan. Jadi sejauh mana sih program atau proyek ini memiliki dampak yang diinginkan, ya, bisa berdampak sosial, berdampak lingkungan, berdampak ekonomi. Ya, biasanya sih berdampak ekonomi dulu. Ya. Lalu sosial dan lingkungan mengikuti. Tapi untuk keberlanjutan, ya, bisnis keberlanjutan di masa sekarang atau untuk kedepannya, sebaiknya dampak ekonomi, dampak lingkungan, serta dampak sosial itu disejajarkan agar perusahaan, ya, tidak merusak lingkungan, tidak merusak sosial gitu, hanya untuk ekonomi sesaat, ya. Tapi jadi disejajarkan ekonomi, lingkungan, dan sosial, mempunyai dampak perubahan yang berarti, yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi keberlangsungan di masa yang akan datang. Ya, itu keuntungan dari kita mengevaluasi. Kegiatan evaluasi apa saja? Bisa kita ngelihat nih pencapaian, ya, pencapaian penjualan sejauh mana, ya, lalu kita lihat margin laba, ya, keuntungan laba perusahaan, lalu pangsa pasar, ya, pasar nih sejauh mana.
target dari pangsa pasar tuh sejauh mana sih? Tuh. Lalu tingkat profitabilitas perusahaan, ya, profitabilitas. Lalu likuiditas perusahaan, tidak lupa solvabilitas perusahaan. Ini 6 kegiatan evaluasi yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi perusahaan. Ya, mulai dari pencapaian penjualan, udah berapa penjualannya, dilihat labanya berapa, sejauh mana pangsa pasarnya. Nah, tingkat profitabilitasnya sejauh mana, likuiditas, solvabilitas, ya, perputaran dari perusahaan. Lalu ada evaluasi strategi semakin sulit dilakukan. Kenapa? Evaluasi strategi semakin sulit dilakukan. Nih kita lihat meningkatnya dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Ya, dalam artian semakin meningkatnya kompetitif dalam persaingan industri. Meningkatnya kesulitan dalam memprediksi masa depan dengan akurat. Ya, meningkatnya jumlah variabel, terus tingkat keusangan. Ya, tingkat keusangan yang cepat, bahkan dari rencana terbaik. Lalu, meningkatnya jumlah peristiwa domestik, ya, peristiwa lingkungan sekitar, mungkin dalam artian di sini di dalam negeri ya, banyak peristiwa-peristiwa yang mengganggu kestabilan ekonomi, ya, dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Menurunnya rentan waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan berbagai tingkat kepastian. Ya. Lalu kegiatan evaluasi udah tadi Bapak sampaikan ada 6. Ya, kita lihat penjualannya, lalu margin labanya, pangsa pasarnya, tingkat profitabilitasnya, likuiditasnya, serta solvabilitasnya. Proses evaluasi strategik nih, proses dalam evaluasi strategik ya kita evaluasi strategi diperlukan untuk mengukur dari jenis organisasi. Kegiatan evaluasi strategik harus dilakukan secara terus-menerus. Bukan di akhir, ya. Dalam artian bukan di akhir, menunggu hingga akhir, tapi evaluasi strategik bisa dilakukan per 3 bulan, per 6 bulan, gitu. Jangan langsung setahun gitu. Ya, tapi cek dulu per 3 bulan, per 6 bulan. Ya, biar continue monitoringnya terus dikawal ya oleh top manajemen, ya langkah-langkah dari middle management, operational management. Kegiatan evaluasi strategi harus dilakukan secara terus-menerus, bukan di akhir, menunggu hingga akhir tahun untuk jangka waktu tertentu atau setelah masalah terjadi. Ya, jadi jangan sampai setelah masalah terjadi baru kita melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, tapi dengan jangka waktu yang kontinu.
3 bulan biasanya, itu lebih bagus, lebih terarah, terukur. Kalau 6 bulan itu, agak lama, ya sebaiknya per 3 bulan. Nah, bisa saja evaluasi dilakukan dengan melakukan rapat umum pemegang saham ya, atau RUPS ya. Bagaimana para pemilik saham ya menentukan, mereview kembali kinerja direksi dan komisaris saat ini. Nah, apabila dinilai kurang dalam meningkatkan performance perusahaan, makanya direview kembali. Nah, apabila kurang mungkin dilakukan RUPS, rapat umum pemegang saham. Ditentukan ya direksi dan komisaris yang baru. Memberhentikan komisaris dan direksi yang lama. Menentukan gaji dari komisaris dan direksi, lalu mengevaluasi kinerja dari perusahaan, membuat keputusan mengenai rencana penambahan atau pengurangan saham perusahaan, mengumumkan pembagian dividen laba ya. Jadi dari awal udah diinfokan nih dividennya berapa. Ya. Untuk memacu semangat direksi dan komisaris. Itu dari pembahasan RUPS. Nah, setelah RUPS dibuat, dibentuk direksi dan komisaris yang baru, lalu dibuatlah SOP baru ya, standar operasional, prosedur perusahaan. Mulai dari pembentukan tim khusus, pembuatan SOP, ya dibuat tim khusus biasanya perwakilan dari bagian-bagian inti. Siapa sih bagian tersebut yang memahami gitu kinerja bagian tersebut yang sangat dalam ya, bisa manajernya, bisa kepala bagiannya biasanya ya. Pembentukan tim khusus ya, dibuat tim khusus perwakilan dari setiap divisi, setiap bagian, menentukan sarana penerapan standar operasional prosedur, lalu menentukan waktu dan tempat penerapan standar operasional prosedur, lalu dokumentasikan kegiatan SOP. Ya, didokumentasikan kegiatan dari standar operasional prosedur, menyusun alur kerja, ya, flow map-nya, lalu tukar pendapat sesama tim SOP. Nah, ini brainstorming, tukar pendapat dari tim tersebut untuk mendapatkan SOP yang terbaik. Metrik penilaian dari evaluasi strategik, nih dapat kita lihat ya, apabila perubahan lingkungan internal itu tidak ada terjadi perubahan, lalu perubahan lingkungan eksternal tidak terdapat perubahan lingkungan eksternal, kepuasan pelanggan tidak dapat, jadi hasilnya gimana evaluasinya? Harus dilakukan tindakan korektif, ya koreksi. Nah, segera harus dilakukan perubahan strategi perusahaan karena perubahan lingkungan tidak dapat, perubahan eksternal tidak dapat, pelanggan puas tidak dapat, ya harus segera melakukan perubahan, action, perbaiki langkah-langkah selama ini. Nah, kita lihat apabila perubahan lingkungan internalnya didapat, perubahan lingkungan eksternalnya didapat, lalu pelanggan puas, maka tindakan selanjutnya mempertahankan serta
mengembangkan tindakan. Ya. Nah, dilihat apabila ada salah satu perubahan lingkungan internal serta perubahan eksternal dan kepuasan pelanggan, ada kategori yang no ya, tidak didapat, itu maka lakukan tindakan korektif. Ya, lakukan tindakan koreksi, mengkoreksi langkah-langkah strategi selama ini. Karena berarti tidak sesuai dengan target perusahaan. Ya, karena pencapaiannya tidak. Ya, baik di sisi lingkungan internal atau di sisi lingkungan eksternal atau di kepuasan pelanggan, dilihat ya salah satunya ya. Nah, langkah-langkah dari evaluasi strategi ini kan kita udah analisis metrik internal ya, internal faktor strategi. Terus kita analisis eksternal faktor strategi. Nah, dari dua ini apakah terjadi perbedaan? Ya, setelah kita menerapkan analisis SWOT kemarin, metrik BCG, space metrik, apabila terjadi perbedaan, ya, maka lakukan perbaikan. Apabila tidak terjadi perubahan, ukur kinerja perusahaan, apakah terjadi perbedaan. Nah, lalu sesuai dengan harapan apabila sudah diukur kinerjanya sesuai dengan target, ya, setelah melakukan perbaikan maka lanjutkan kinerja tersebut. Mengukur kinerja organisasi. Ya. Bandingkan kinerja perusahaan selama periode waktu yang berbeda. Ya, per 3 bulan tadi Bapak sampaikan bisa, atau per 6 bulan untuk mengukur kinerja perusahaan. Bandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing. Ya, lihat kompetitor kita, ya market share-nya sejauh mana, mungkin penjualannya berapa banyak, ya lihat laporan keuangannya ya, untuk mengukur kinerja pesaing. Bandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Ya, bandingkan rata-rata perusahaan dengan, misalnya kita kan analisisnya perbankan, berarti kita analisis nih bank-bank terbesar di Indonesia misalnya ya. Kembali lagi, industrinya apa yang kita analisis. Lalu dibuatlah evaluasi strategi perusahaan. Ya. Ini contohnya ya, ini contoh faktor-faktor yang dianalisis. Mungkin ini bisa dirubah sesuai dengan perusahaan yang kita analisis ya. Pendapatan perusahaan, dilihat kondisi saat ini, hasil yang diharapkan, perbedaan dan tindakan. Pendapatan, lalu laba perusahaan, kalau pendapatan masih kotor, mungkin laba. Laba, dilihat lagi laba kotor, laba bersih. Kondisi saat ini, hasil yang diharapkan, perbedaan dan tindakan. ROI perusahaan, pendapatan kantor cabang, laba kancah 1, ROI kancah 1. Ini biasanya kalau perusahaan yang multinasional ya, mempunyai beberapa cabang kayak perbankan ya, kan itu banyak cabang-cabangnya ya. Nah, ini evaluasi strategik perusahaan contohnya ya. Oke, mungkin cukup sekian di sesi yang ke-14 mengenai evaluasi dan
monitoring perusahaan. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga bisa melalui WhatsApp grup atau japri ke Bapak. Ya, Bapak welcome kapan saja untuk berdiskusi. Ya, baik, mungkin cukup sekian dari sesi yang ke-14. Sehat-sehat buat kita semua. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.